Penjual nasi goreng Padang ketemu jin koren. Bab 1. Telur di atas kuburan. Senja di pemakaman tua pinggiran Padang. Gerimis mulai turun ketika Pak Bahrun mendorong gerobak nasi gorengnya melewati jalan setapak dekat pemakaman belantung. Bau anyir tanah basah bercampur aroma sisa minyak jelantah dari gerobaknya. Hari ini sial, gerunya sambil mengelap wajah dengan sapu tangan kotor. Targetnya menjual 50 piring, kini buyar karena hujan. Krak! Gerobaknya terperosok lubang. Salah satu roda masuk ke tanah yang ternyata adalah makam yang ambles. Astagfirullah. Dia mencabut rodanya, tapi kain penutup gerobak tersangkut nisan yang hampir tenggelam. Terbaca tulisan usang, Siti Zubaidah, wafat 17 Agustus 1987, mati muda. Adegan 1. Gorengan senja. Perutnya keroncongan. Dia belum makan sejak pagi. Masak di sini saja. Dengan tergesa, membentangkan koran bekas di atas nisan yang rata, menyalakan kompor portabel dan menuang minyak jelantah ke wajan kecil. Cukup 1 telur saja, gumamnya sambil memecahkan telur. Psss. Suara desisan aneh. Kuning telur yang biasanya jingga kini berwarna merah muda. Minyaknya sudah jelek kali. Dia tetap memakannya. Gurihnya biasa, tapi ada aftertaste logam seperti darah. Adegan 2. Mimpi pertama. Tengah malam di kontrakan Pak Bahrun. Tidurnya gelisah, keringat dingin. Dalam mimpinya, seorang wanita berbaju kurung coklat berdiri di ujung tempat tidur. Rambutnya menutupi wajah, tapi dari balik rambut itu tidak ada wajah. Tangannya memegang wajan berisi telur mata sapi yang masih berdenyut seperti jantung. Kau sudah memecahkan telur di rumahku. Suaranya seperti gesekan logam. Sekarang aku akan memecahkan hidupmu. Adegan 3. Bangun tanpa suara. Pak Bahrun terkejut bangun. Jam dinding menunjukkan pukul 3.33. Jam dinding menunjukkan pukul 3:33. Ada sesuatu yang salah. Lampu kamar mandi menyala, padahal ia tidur sendirian. Bau amis menyengat dari dapur. Suara gemertak seperti tulang dipatahkan. Dia berjalan pelan. Shh, Bahrun. Suara itu datang dari kompornya. Di atas kompor dingin. Wajan berisi berkarat, penuh jejak jari berdarah. Minyak jelantah bergerak sendiri, membentuk bibir pecah-pecah. Aku lapar, masak untukku. Cliffhanger bab 1. Pak Bahrun jatuh terduduk. Tangannya menyentuh sesuatu yang basah di lantai. Dia angkat, itu adalah kulit telur. Tapi dari dalamnya keluar selai rambut panjang berdarah. Besok aku datang ke warungmu. Suara wanita itu bergema dari dalam perutnya sendiri. Bab 2. Pelanggan tak biasa. Pagi buta di warung nasi goreng Pak Bahrun. Hari masih gelap. Ketika Pak Bahrun membuka warungnya, tangan-tangannya gemetar saat menyalakan kompor. Sejak kejadian semalam, ia mengganti seluruh minyak gorengnya, tapi bau anyir tetap menyengat. Semoga ini hanya imajinasiku, bisiknya sambil memotong bawang. Ding! Bel warung berbunyi. Seorang wanita berkebaya merah berdiri di pintu. Mukanya tertutup payung hitam. Nasi goreng spesial, pakai telur setengah matang. Suaranya parau. Adegan 1. Telur yang bernafas. Pak Bahrun segera bekerja. Nasi dicampur bumbu, tapi tangannya berkeringat dingin. Memecahkan telur, kuningnya bergerak sendiri seperti mata yang berkedip. Menggoreng, suara desisan berbunyi, tolong, tolong. Ini pasti halusinasi, gumamnya sambil mengusap keringat. Saat penyajikan, wanita itu tertawa pelan.
kau lupa sesuatu, kecap manis. Dia menunjuk botol kecap, tapi yang keluar dari botol itu cairan merah kental. Adegan 2. Warung penuh bisikan. Sepanjang pagi, setiap pelanggan yang datang memesan nasi goreng telur. Semua telur yang dipecahkan mengeluarkan suara tangis. Bau amis semakin kuat. Pelanggan mengeluh, "Bang, nasinya bau anyir." Saat istirahat siang, Pak Bahrun melihat sesuatu di wajan. Sisa nasi bergerak-gerak membentuk tulisan Zubaidah. Minyak jelantah bergelembung seperti mulut yang menganga. "Cukup!" Dia marah dan membuang seluruh minyak ke selokan. Adegan 3. Kunjungan tak diundang. Malam hari di kontrakan Pak Bahrun. Baru saja mau tidur, bau sate menusuk hidungnya. Dari mana ini? Dia bangun dan melihat kompor menyala sendiri, api biru kecil. Di atasnya sepiring nasi goreng lengkap dengan telur mata sapi, tapi nasinya berwarna hijau lumut. Dan dari balik pintu kamar mandi, "Aku masakan untukmu, makanlah." Suara itu persis seperti di mimpinya. Cliffhanger bab 2. Pak Bahrun memberanikan diri membuka pintu kamar mandi. Di dalam, bak mandi penuh minyak jelantah. Sosok wanita berkebaya merah tengah berdiri di dalamnya. Tangannya memegang kepala sendiri yang terpisah dari badan. "Kenapa kau buang minyak kesayanganku?" Bab 3. Darah di minyak jelantah. Tengah malam di kontrakan Pak Bahrun. Dinding kamar mandi bergetar seperti ada badai di dalamnya. Pak Bahrun terpaku melihat kepala wanita itu mengambang di bak mandi. Matanya 2 lubang hitam pekat menatapnya tanpa berkedip. "Kau pikir bisa lari dari hutang darah?" Suaranya bergema dari semua sudut kamar. Sementara minyak jelantah di bak mandi mulai mendidih, mengeluarkan gelembung-gelembung yang berbentuk wajah-wajah kesakitan. Adegan 1. Pelarian berdarah. Pak Bahrun terjatuh ke belakang. Tangan kanannya tanpa sengaja menyentuh kompor. "Aduh!" Dia menjerit kesakitan. Tapi justru itu yang memutuskan sihir untuk sesaat. Saat dia membuka mata lagi, kamar mandi kosong, bak mandinya bersih, hanya bau anyir darah yang masih menggantung di udara. Tapi di lantai, jejak kaki berdarah mengarah ke dapur. Adegan 2. Rahasia warung. Pagi hari di warung nasi goreng. Pelanggan pertama hari itu adalah Ustadz Fadil, tetangga baru yang sering sholat subuh bersamanya. "Bang, dari tadi saya perhatikan warung Bapak." Dia mengeluarkan sebotol air zam-zam lalu memercikannya ke wajan. Pes. Minyak mendesis keras, mengeluarkan asap hitam yang membentuk wajah perempuan sebelum menghilang. "Ada jin gorin yang sangat kuat di sini. Dia terikat dengan minyak jelantah Bapak." Adegan 3. Kisah tersembunyi. Ustadz Fadil menceritakan tahun 1987 Siti Zubaidah dibunuh oleh suaminya sendiri, seorang penjual nasi goreng. Mayatnya direbus untuk diambil minyaknya. Ritual ilmu hitam. Kuburannya sengaja dikubur di tempat sepi. "Tapi kenapa sekarang muncul?" tanya Pak Bahrun gemetar. "Karena Bapak memasak di atas kuburannya dan menggunakan minyak yang terkutuk." Adegan 4. Korban pertama. Siang hari di rumah pelanggan setia. Bang Togar, pelanggan yang selalu pesan nasi goreng telur setiap pagi, ditemukan tewas di dapurnya. Kondisinya mengerikan. Mulutnya penuh nasi goreng mentah, perutnya kembung seperti orang hamil. Di kompornya wajan berisi minyak jelantah plus rambut panjang. "Dia mati karena memakan masakan jin," bisik Ustadz Fadil. Cliffhanger bab 3. Saat mereka kembali ke warung, ada sesuatu yang menunggu. Wanita berkebaya merah duduk di kursi pelanggan. Tangannya memegang botol kecap yang sudah terbuka. "Aku lapar, masak untukku pakai minyak asli." Dia tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan hitam. Siapakah korban selanjutnya? Bisakah Pak Bahrun lari dari kutukan ini? Bab 4. Ruqyah pembebasan.
malam Jumat di rumah Ustadz Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ustadz Fadil menggema di ruangan sempit yang dipenuhi asap dupa kemenyan. Pak Bahrun terbaring di atas tikar, badan gemetar, keringat dingin bercucuran. Ulangi bersamaku. Ustadz Fadil menekan tangan ke dahi Pak Bahrun yang berdenyut-denyut seperti ada sesuatu bergerak di bawah kulit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au. Pak Bahrun melengkungkan badannya. Mulutnya menganga lebar. Suara wanita keluar dari mulutnya. Jangan usik aku hanya mau keadilan. Adegan 1. Perjanjian dengan arwah. Siti Zubaidah. Ustadz Fadil berbicara tegas, membacakan ayat kursi sambil memercikan air rendaman 7 macam bunga. Aku tahu kau dizolimi, tapi ini bukan caranya. Ruangan tiba-tiba berbau anyir darah. Di dinding, tetesan minyak jelantah merayap membentuk tulisan. Aku ingin damai, tapi dia harus merasakan yang kurasa. Pak Bahrun terisak. Apa yang harus kulakukan? Adegan 2. Perjalanan ke kuburan. Waktu subuh di pemakaman Belantung. Dengan panduan Ustadz Fadil, menggali sedikit tanah di makam Siti Zubaidah, memasukkan kain kafan baru, membacakan doa tobat 70 kali. Sekarang, Ustadz Fadil mengeluarkan botol minyak jelantah khusus. Kita kembalikan ini padanya. Saat minyak dituang ke kuburan, tanah mengeluarkan asap hitam, dan suara jeritan perlahan menghilang. Adegan 3. Pembebasan. Di warung nasi goreng, waktu pagi hari. Coba goreng telur, pinta Ustadz Fadil. Dengan tangan gemetar, Pak Bahrun menyalakan kompor. Api normal tidak biru, memecahkan telur, kuningnya jingga bersih, menggoreng hanya bau harum biasa. Alhamdulillah. Air mata Pak Bahrun meleleh. 7 malam tanpa teror. Bab 5. Pernikahan dan undangan tak terduga. 1 tahun setelah ruqyah. Di warung nasi goreng Siti Zubaidah. Aku ingin menikah lagi, Ustadz. Pak Bahrun memutar-mutar gelas tehnya. Mata tertuju pada foto Siti Zubaidah di dinding yang tiba-tiba bergetar halus. Ustadz Fadil menghela napas, mengusap jenggotnya yang mulai memutih. Dengan siapa? Mbak Darmi, penjual gado-gado depan SD itu. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pintu warung terbanting. Bau anyir yang sudah hilang setahun, sekonyong-konyong menyengat lagi. Adegan 1. Persiapan pernikahan. 3 hari menjelang akad. Undangan dicetak, tapi selalu ada jejak minyak di nama Bahrun. Sewa pelaminan. Pemiliknya mimpi wanita berkebaya merah. Cincin nikah berubah hitam saat dicoba. Mungkin dia belum ikhlas, bisik Pak Bahrun pada malam sebelum nikah, menatap foto Siti Zubaidah yang matanya kini selalu terlihat basah. Adegan 2. Malam pengantin. Di kamar pengantin, waktu tengah malam. Bang, ada yang aneh. Mbak Darmi memegang erat tangan suaminya yang dingin. Di cermin kamar, bayangan mereka berdua, ditambah sosok ketiga, wanita berkebaya coklat. Dia pegang bahumu, Bang. Tiba-tiba lampu berkedip, bau telur busuk memenuhi kamar. Suara bisikan, aku duluan. Adegan 3. Warung yang berubah. Pagi setelah malam pertama, Mbak Darmi masuk ke warung, terkejut melihat semua wajan berkarat. Nasi di magic jar sudah menjadi hijau. Foto Zubaidah kini berganti pose, tangan seolah merangkul. Kita harus ruqyah lagi, rengeknya ketakutan. Tapi Pak Bahrun hanya tersenyum aneh, mengaduk nasi goreng dengan cara yang tidak biasa, seperti seseorang yang sudah lama meninggal. Cliffhanger akhir. Malam kedua, Mbak Darmi terbangun karena suara penggorengan di dapur. Dilihatnya Pak Bahrun memasak nasi goreng, sementara di belakangnya Siti Zubaidah memeluknya dari belakang. Tangan hantu itu menggenggam tangan suaminya yang memegang spatula. Sudah kubilang, resep rahasia kita. Bab 5. Pernikahan dan undangan tak terduga. 1 tahun setelah ruqyah. Warung nasi goreng Siti Zubaidah. Aku ingin menikah lagi, Ustadz.
Pak Bahrun memutar-mutar gelas tehnya, mata tertuju. Lanjut, bab 6. Malam pertama yang tak terlupakan. Di kamar pengantin pukul 2 WIB. Bang, aku takut. Mbak Darmi menggigil meski AC sudah dimatikan. Bau anyir telur busuk menyengat dari bawah tempat tidur. Di cermin lemari, bayangan ketiga semakin jelas. Sekarang, tangan hantu itu merangkul leher Pak Bahrun dari belakang. Jangan khawatir sayang, suara Pak Bahrun terdengar parau. Dia cuma ingin memberi selamat. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Keset bulu di lantai bergerak sendiri membentuk tulisan selamat. Selimut pengantin melesak seperti ada yang duduk di kaki mereka. Adegan 1. Persembahan untuk arwah. Pak Bahrun tiba-tiba bangkit, berjalan kaku ke dapur kecil di kamar. Aku akan buatkan nasi goreng spesial, katanya dengan suara yang bukan suaranya. Mbak Darmi melihat wajan berkarat muncul sendiri di kompor, telur-telur dari kulkas menggelinding keluar, botol minyak goreng baru berubah menjadi merah tua. Makanlah, Zubaidah. Pak Bahrun meletakkan sepiring nasi goreng hitam di meja rias. Cermin di meja rias berkabut. Lalu tampak mulut wanita mengunyah di balik kaca. Adegan 2. Persetujuan dari alam lain. Dia merestui kita. Pak Bahrun tersenyum aneh. Matanya sebentar berwarna putih susu. Tapi Mbak Darmi melihat bulu kuduknya berdiri, ada bekas cakar di punggung suaminya, lantai di bawah piring nasi goreng mengeluarkan asap. Tapi dengan syarat. Suara Pak Bahrun tiba-tiba berubah jadi suara perempuan. Anak pertamamu akan kubawa. Adegan 3. Ikatan darah. Mbak Darmi menjerit saat perutnya tiba-tiba panas membara. Apa kau hamil? Tanya Pak Bahrun panik. Suaranya kembali normal. Tidak mungkin, kita belum. Dia terinterupsi oleh tespek di laci bergerak sendiri. 2 garis merah muncul meski belum dipakai. Air keran di kamar mandi berubah jadi minyak jelantah. Di cermin, Siti Zubaidah kini tersenyum puas. Tangannya menempel di perut Mbak Darmi. Cliffhanger akhir. Pukul 3.30 WIB. Mbak Darmi terbangun karena suara mesin penggiling daging. Di dapur, Pak Bahrun sedang menggiling sesuatu yang aneh. Sesuatu yang merah. Sementara di meja, plasenta manusia terbungkus koran 1987. Untuk resep rahasia besok, ujarnya dengan suara ganda. Akankah Mbak Darmi selamat? Bab 7. Kedatangan sang kiai. Subuh di warung nasi goreng, hujan deras. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Suara zikir menggelegar dari luar warung. Seorang pria tinggi berpakaian gamis putih berdiri di tengah hujan, tetapi tidak setetes pun air yang membasahi pakaiannya. Kiai Mansur dari Al-Azhar Mesir, teman seperguruan Ustadz Fadil, mengangkat telapak tangan kanannya yang bercahaya. Keluarlah, wahai arwah yang tersakiti. Pintu warung terbuka dengan kekuatan gaib. Adegan 1. Pertarungan 2 dimensi. Di dalam warung, Mbak Darmi pingsan di lantai. Perutnya berdenyut tidak wajar. Pak Bahrun terkunci di dapur, mulutnya berbusa hitam. Semua wajan berterbangan menyerang Kiai Mansur. Aku tidak mau pergi, ini rumahku sekarang. Suara Siti Zubaidah keluar dari mulut Pak Bahrun. Kiai Mansur mengeluarkan botol berisi air zam-zam, daun bidara yang masih segar, sebuah cermin perak kuno. Lihatlah wajahmu yang sebenarnya. Adegan 2. Wujud asli. Cermin diarahkan ke Pak Bahrun. Bayangan yang terlihat adalah Siti Zubaidah dalam kondisi mengerikan, kulit mengelupas seperti orang tersiram minyak panas, perut terburai menunjukkan organ dalam yang sudah busuk. Tangannya mencengkram plasenta manusia. Aku hanya ingin merasakan jadi istri lagi. Ruangan bergetar, lampu meledak berserakan. Adegan 3. Ritual pembebasan. Kiai Mansur menulis ayat kursi dengan minyak zaitun di dahi Pak Bahrun, meletakkan daun bidara di atas perut Pak Darmi, memecahkan cermin ke lantai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih.
Tiba-tiba asap hitam keluar dari mulut Pak Bahrun. Semua peralatan masak berkarat seketika. Foto Siti Zubaidah di dinding terbakar, tapi tidak menyebarkan api. Tidak, suara terakhir Siti Zubaidah bergema sebelum hilang dalam desisaan air Zam-Zam. Adegan 4. Kesadaran yang kembali. 3 hari kemudian, Pak Bahrun terbangun di rumah sakit. Tubuhnya penuh luka bakar mirip bekas minyak panas. Ingatannya tentang Siti Zubaidah hilang. Mbak Darmi perutnya kembali normal. Di sudut ruangan, Kiai Mansur berbisik pada Ustadz Fadil, "Kita harus pastikan arwahnya tidak kembali. Ada 7 kuburan lain yang harus diziarahi." Cliffhanger akhir. Saat mereka pergi, dari dalam kantung jas Ustadz Fadil, sebotol kecil minyak jelantah berdarah bergerak sendiri. "Nanti aku kembali. Akankah kutukan benar-benar berakhir?" Epilog. Warung tanpa penghuni. 1 tahun kemudian, di warung nasi goreng Zubaidah, papan dijual tergantung miring di pintu warung, tapi tak seorang pun berani membelinya. Bau nasi goreng tetap tercium setiap maghrib, meski kompor sudah lama tidak dinyalakan. Pak Bahrun kini menjadi tukang sapu jalanan. Tubuhnya bungkuk, matanya selalu melihat ke arah warung lamanya setiap lewat. "Dia gila sejak ditinggal Mbak Darmi," bisik warga. Adegan 1. Pengkhianatan. Kilas balik 6 bulan lalu. Mbak Darmi pergi tanpa pesan, meninggalkan cincin kawin di atas nasi goreng yang masih panas, membawa semua uang hasil warung bersama pria muda pengantar tepung. Aku tidak siap hidup dengan hantu. Satu-satunya kalimat yang tertinggal di buku resep warung. Adegan 2. Kembalinya si penunggu. Malam Jumat terakhir. Pak Bahrun nekat masuk ke warung tua. Semua peralatan masak berkarat, kecuali 1 wajan besi. Foto Siti Zubaidah muncul lagi di dinding. Ada nasi goreng segar di meja dengan telur setengah matang. "Aku tetap di sini." Suara itu membuatnya tersenyum untuk pertama kalinya sejak ditinggal. Adegan terakhir, penutup yang terbuka. Pagi hari, warung dibongkar. Ketika tim demolisi datang, mereka menemukan ruang rahasia di bawah lantai berisi botol-botol minyak berisi janin dan 1 meja makan untuk 2 orang dengan 2 piring nasi goreng masih hangat. Di dinding tercoret tulisan darah, "Aku akan selalu memasak untukmu." Di luar, Pak Bahrun tertawa gembira sambil menyapu jalan, ditemani bayangan wanita berkebaya yang tak pernah lepas di sisinya. Tamat.